Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang sudah memelihara kami, melindungi kami, menyertai kami dengan kasih setia-Mu. Karena itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami ini di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun di tengah-tengah ibadah kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kebenaran dan janji yang Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Amos. Amos pasal yang ke-9 ayat 11 sampai ayat 15. Kitab Amos pasal 9 ayat 11 sampai ayat 15. Silakan jemaat yang ada di rumah pun membuka Alkitabnya. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan awali ayat yang ke-11, lalu jemaat menjawab ayat 12, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 15. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti sedia kala. Ayat 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur menabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Adonai Tuhanmu. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa yang terjadi dengan dalam kitab Amos di zaman Amos ini. Kerajaan Israel dibangun oleh Daud, yaitu pada tahun 1000 sebelum Masehi. Dibesarkan oleh Salomo sampai 922 sebelum Masehi. Setelah itu kerajaan itu pecah menjadi dua, yaitu kerajaan yang ada di selatan di bawah Yerusalem disebut kerajaan Yehuda,
dan yang ke utara adalah kerajaan Israel. Dan kedua kerajaan ini pecah, sehingga ibu kota mereka juga yang ada di utara berada di Samaria, dan mereka tidak mau beribadah di Yerusalem. Mereka membuat tempat ibadah di Betel. Perpecahan ini terjadi di zaman Amos, dan Amos bisa melihat itu semua peristiwa-peristiwanya. Sehingga kalau kita lihat, Amos yang pertama dia sebagai peternak. Tapi saudara jangan pikir peternak di kita ya. Peternak kambing, domba yang luar biasa banyaknya. Hasil dari tekwa peternakan daripada Amos ini hanya 20 km dari kota Yerusalem, yaitu untuk sebagai persembahan, karena domba-dombanya terpilih terbaik jadi buat persembahan. Dan persembahan itu bukan hanya setahun sekali. Setiap orang merasa bersalah dan berdosa, ya setiap umat Israel membutuhkan domba itu untuk membawa sebagai satu persembahan. Dan kerajaan yang ada di utara pun membutuhkan, sehingga menghubungi juga Amos. Dan Amos memberikan itu semua. Jadi saudara bisa bayangkan hasil ternaknya Amos itu laku sekali. Jadi dia bukan peternak bebek di sawah, ya peternak kambing, dia peternak yang sukses, yang luar biasa. Karena dia sering berada di utara dan di selatan, dan memberikan itu dan melihat semua tingkah laku, terutama yang ada di bait suci. Mereka minta jatah dengan Amos. Amos, kalau tidak dapat jatah, kambingmu kami tolak. Dengan alasan-alasan agama tentunya. Ya Amos pasti tahu. Karena itu kalau saudara baca kitab Amos soal suap menyuap, dia paham itu semua saudara. Karena harus ada koneksi supaya bisa masuk, dan Amos pandai sekali. Dan Amos bisa melihat perilaku-perilaku hamba-hamba Tuhan, imam-imam, semua keluarganya, termasuk kerajaan-kerajaannya. Kebusukan ini sebagai satu pengalaman bagi Amos. Karena itu Tuhan pakai Amos. Waktu Tuhan pakai Amos itu karena bukan mendadak dia dapat pengetahuan. Justru pengetahuan yang sudah ada dipakai oleh Tuhan, karena engkau akan menjadi penyambung lidahku. Kau akan berbicara kepada mereka. Nah, dikatakan di situ, terutama kita akan baca dulu dalam pasal 3 ayat 2b. Supaya tidak salah. Pasal 3 ayat 2b. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Menghukum kamu. Saudara, kata menghukum, ya, hukuman, ya, mengambil kata Ibrani pagat. Pagat. Tolong dimengerti dulu. Karena terbatas, bahasa kita itu terbatas. Ya, karena saya kasih contoh, ya, hendaklah bersyukur senantiasa dalam segala hal. Saudara sanggup bersyukur ketika kehilangan uang dompet? Terima kasih Tuhan buat dompetku yang hilang. Ya. Karena kita sudah terpaku kata rasa bersyukur sama dengan kata berterima kasih. Padahal kalau saudara pelajari nanti itu tidak sama. Ya, karena kata bersyukur itu adalah yad yang menunjukkan tangan yang terangkat. Adalah sikap orang Israel berdoa. Bersyukur berdoa, dan yad dalam arti juga melemparkan. Artinya bersyukur di situ segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu serahkan kepada Tuhan. Itu kata bersyukur secara
luas. Tapi sayangnya kata bersyukur di Indonesia termasuk terjemahan Alkitab hanya berterima kasih. Padahal tidak. Berserah, menyerahkan kepada Tuhan dan mempercayakan kepada Tuhan itu bersyukur. Itu satu contoh bandingan. Jadi dengan kata pagat tadi berarti yang pertama mengawasi. Pagat itu untuk mengawasi, mengawal, mengatur, menjaga, mengontrol, mengurus. Luas sekali arti pagat. Tapi terjemahan tidak bisa semua. Dikatakan menghukum. Bandingkan dengan dari kata pagat ini mispat. Pertimbangan, keputusan, penilaian. Yaitu akar katanya syafat, menilai. Jadi Tuhan tidak menghukum. Tetapi orang itu sendiri yang mengambil hukuman. Tolong bedakan. Tuhan tidak pernah menghukum. Ya, tapi orang itu mengambil hukuman. Ya, jadi itu hukuman yang disebabkan akibat, bukan sebuah sebab. Sebabnya Tuhan itu memelihara, Tuhan itu melindung, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu mengampuni. Ya, hukuman adalah akibat. Mari kita lihat bersama-sama. Pasal 3 ayat yang ke-7. Pasal 3 ayat yang ke-7. Kita lihat bersama dulu supaya nanti kita bisa masuk dan mengerti di situ. Ya. Sungguh Adonai Tuhan tidak berbuat sesuatu, tolong sambung, tanpa menyatakan keputusannya kepada hambanya. Ya. Tidak mungkin. Dia harus ada peringatan terlebih dahulu. Ya, peringatannya. Karena itu dikatakan pagat. Ya, pagat adalah akibat daripada ketika engkau mengambil keputusan itu. Kita lihat dulu. Tuhan memberikan peringatan. Dalam pasal 7 ayat 1 sampai 3, ya. Tolong kita baca ayat 3b saja. Ya, pasal 7 ya, ayat 1 sampai 3. Dia diancam untuk datang malapetaka belalang. Ya, belalang. Tapi Amos meminta. Amos ini bukan imam. Amos juga bukan nabi loh. Amos peternak. Ya, jadi siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Itu penting sekali, ya. Bahkan imam-imam di sana tidak dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi Amos dipakai oleh Tuhan. Kemudian hari kitabnya dimasukkan sebagai kitab nabi-nabi besar. Itu kemudian hari setelah kanon. Tapi waktu itu Amos bukan nabi. Amos berdoa, Tuhan jangan, habislah kami, laparlah semua, jangan timpakan belalang ini. Satu orang seperti Amos berdoa, Tuhan mengatakan dengan jelas, tidak akan terjadi firman Tuhan. Bayangkan saudara. Jadi kita semua bisa jadi pendoa-pendoa untuk menyelamatkan bangsa ini. Untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan dengar. Ya, bukan karena posisi, kedudukan. Bukan karena itu semua. Tuhan tidak memandang itu semua. Ya, jadi karenanya bisa dilihat. Tapi bangsa ini tetap bebal. Ya, kedua bangsa itu Yehuda maupun Israel. Yaitu Tuhan kasih peringatan dalam pasal 7 ayat 4 sampai 6. Nanti kita baca ayat 6 saja, ya. Tuhan akan datangkan api untuk melalap mereka, menghabisi, menghangus, membakar mereka. Ya. Tentu Amos pun ikut gentar dan takut. Amos berdoa. Ya, karena sudah diperingatkan 2 kali peringatan. Lalu Tuhan jawab doa Amos. Dikatakan ini pun tidak akan terjadi. Firman Adonai Tuhan. Ya Tuhan. Oke, kata Tuhan. Aku sudah buat
Semua ini sudah diingatkan yang keras-keras. Peringatan. Jadi bukan hukuman, bukan kutuk. Tuhan tidak mendatangkan corona. Nggak ada daftar corona di sorga, ya saudara. Tapi corona ini adalah akibat. Ya, Tuhan pakai ini untuk mengingatkan kita. Ya, kalau tidak bertobat juga karena ini, ya keterlaluan saudara ya. Maka dalam pasal 7 ayat 7 sampai 9, ya, kalau saudara nanti baca, Tuhan buat tali pengukur, tali batas, ya. Jadi begini, Tuhan buat nih tali pembatas. Jadi kalau kamu melakukan ini, akibatnya ini. Kalau kamu melakukan ini, akibatnya ini. Seperti rel kereta api. Karena di Bandung masih banyak rel kereta api, ya. Jadi saudara lihat, ini relnya. Jika engkau berada di sini, engkau ditabrak. Jika engkau tidak mau ditabrak, engkau di sini. Sekarang saya tanya, apa monster itu kereta api? Tidak, itu pilihannya. Jadi pilihan, hukuman itu pilihan. Jadi bukan Tuhan menghukum, engkau memilih hukuman. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia memilih hukuman. Tuhan sudah ingatkan, jika engkau makan buah ini engkau pasti mati. Tapi karena dia tidak percaya, ya, Hawa karena tergoda oleh iblis. Iblis itu pandai sekali menggoda orang yang tergoda. Ya, kalau orang yang tidak tergoda dia tidak pandai, saudara ya. Jadi dari situ. Nah, karenanya Tuhan buat tali pengukur itu, ya. Dengan tali pengukur ini berkata pada ayat 8c, aku tidak akan memaafkan. Tidak ada kata maaf lagi kalau engkau berada di luar tali pengukur ini. Tuhan sudah kasih tali pengukur itu. Tuhan masih ingatkan lagi dengan bakul buah-buahan. Wah, peringatan Tuhan itu berulang-ulang, banyak sekali. Ya, aku tidak akan memaafkan lagi. Saudara, saya kasih contoh. Jika engkau melanggar, itu salahmu sendiri. Banyak imigran gelap masuk ke negeri orang lain, tidak punya dokumen, tidak secara sah, tinggal sebagai imigran gelap. Waktu imigran gelap ini ditangkap, dibawa ke tempat karantina. Saya ingin tanya saudara, dia dihukum atau diapain? Karantina imigrasi itu bukan hukuman. Dia tidak sedang menjalani hukuman, tidak. Tapi dia di karantina, tidak boleh kemana-mana. Ya, dia bukan dihukum. Kalau dihukum masih ada 7 bulan, 1 tahun. Itu berapa tahun saja sebelum dia berangkat dan pindah, ya, kembali. Dia tidak akan bebas dari situ. Itu pilihan. Jadi ini yang digambarkan di sini lebih dulu. Akhirnya, ya, akibatnya terjadi. Ini kita lihat satu persatu. Dalam pasal 8 ayat yang ketiga. Pasal 8 ayat yang ketiga. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Adonai Tuhan. Ada banyak bangkai kemana-mana. Orang melemparkannya dengan diam. Di zaman sekarang tidak terlalu sulit untuk memahami ayat ini. Nyanyian-nyanyian di gedung-gedung gereja hilang lenyap. Dalam beberapa waktu kita sudah lihat. Dan orang meninggal tanpa ratapan lagi. Ya, semua. Tidak ada upacara lagi, semua terjadi. Coba bandingkan dulu. Yeremia 16 ayat 4. Yeremia 16 ayat yang ke-4. Ya, kita lihat dulu supaya kita bisa melihat. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut.
Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikubur. Mereka akan jadi pupuk di ladang. Mereka habis oleh pedang kelaparan. Mayat mereka menjadi makanan burung di udara, binatang-binatang di bumi. Loh, ini kan terjadi di kita. Itu terjadi. Orang dikuburkan sembarangan saja, di mana saja. Sehingga kita lihat ayat-ayat selanjutnya, pasal 8 ayat 4 sampai 8. Di tengah-tengah itu pun ada korupsi. Ya, korupsi. Sadis sekali ya. Korupsi bantuan sosial. Ya. Luar biasa. Ya, orang itu kayaknya tidak punya hati. Nah, itulah kalau kita lihat di situ. Ya, pasal 8 ayat yang keempat. Coba. Ya, pasal 8 ayat yang 4. Supaya kita lihat, ini gambaran. Engkau harus mengatakan pada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali. Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali. Ayat selanjutnya, ayat 5, pasal 8 ayat 5. Ya, mengapa bangsa ini berpaling? Berpaling terus menerus. Mereka berpegang pada tipu mereka dan menolak mereka kembali. Ayat selanjutnya, ya kita lanjutkan. Ya, ayat yang ke-6. Aku telah memperhatikan dan mendengar mereka dan berkata jujur. Ya, tidak ada yang menyesal dengan kejahatannya. Apakah yang telah dilakukan? Sambil berlari mereka semua berpaling seperti kuda, menceburkan diri ke dalam pertempuran. Kita lihat semuanya ini. Sehingga perayaan menjadi kenyataan, tidak lagi menjadi perayaan. Ya, orang yang mestinya bersukacita menikah, ya, tidak bisa dihadiri, hanya kasih barcode ya, di undangan, ya, di undangan tidak bisa dihadiri semuanya. Ya, tidak ada rasa sukacita, gembira, ini bahagia semua. Coba kita bandingkan dulu Yeremia 16 ayat yang keempat. Yeremia 16 ayat yang ke-9. Yeremia 16 ayat 9. Ya, ayat 9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Tuhan Israel. Sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu pada zamanmu, akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Saudara, makanya saya percaya Alkitab itu firman Tuhan. Kalau belum terjadi, kayaknya kita memprotes ya dengan akal kita. Ya, saya kasih contoh. Seringkali kita berpikir semua yang tertulis dalam Alkitab ini, termasuk mujizat dan keajaiban Tuhan, kita cari untuk masuk akal. Waktu saya jadi ketua STT Apostolos, 17 tahun saya rektornya. Mahasiswa saya itu macam-macam dari seluruh Indonesia. Kalau baru masuk itu kayak malaikat semua. Ya, celana hitam, baju putih, bawa Alkitab. Oh, ya, shalom. Setiap ketemu siapa shalom. Waduh. Mulai pelajaran. Pengantar dulu kan, tentu pengantar. Naik ke tingkat 2, tahun kedua maksud saya. Ya, mulai tercelik matanya sebagai manusia. Malaikat berubah jadi manusia. Rupanya ada kenyataan ini. Dari kenyataan itu sudah mulai ragu dia. Tahun ketiga jadi setan. Mulai kritik Alkitab, kritik firman, kritik Tuhan. Semuanya. Luar biasa. Sampai ada satu mahasiswa di kelas saya menantang saya begini. Musa membelah laut. Itu enggak membelah betul, Pak. Karena lautnya itu sedang surut. Airnya sebatas lutut. Kan di laut di pinggir pantai kan sering surut tuh. Nah itu surut. Waktu surut mereka nyebrang. Oh, jadi airnya sebatas lutut. Karena menolak mujizat.
Kamu ini bikin mujizat baru. Kenapa saya katakan bikin mujizat baru? Ya, tentara Mesir dengan segala pasukannya berkuda bisa terbenam di air sebatas lutut tenggelam. Itu mujizat sebelah. Oh iya juga ya Pak ya. Iya. Kadang-kadang pertanyaannya maklum setan aneh-aneh. Jadi untuk ngadapin mahasiswa tahun ketiga itu memang berat sekali. Sebab naik tahun keempat dia mulai nanti berpikir lagi kan. Ya jadi sudah dari situ. Terus banyak pertanyaan. Ada satu lagi saya kasih contoh. Mahasiswa saya tanya, Pak, 5 ketul roti 2 ekor ikan. Itu begini Pak, Yesus waktu doa sambil nyindir. Orang Yahudi yang tidak mengumpulkan roti jadi tergerak mengumpulkan semua. Jadi tercukupi. 2 ekor ikan itu ikan paus Pak. Loh ini dalih orang yang kalau ingin membantah semua mujizat keajaiban Tuhan dalam Alkitab. Saya alami itu dari mahasiswa saya. Ikan paus, kamu ini tidak percaya mujizat Tuhan kasih makan 5.000 orang dengan 2 ketul roti, ya 5 ketul roti dengan 2 ekor ikan. Kamu buat mujizat baru. Bagaimana Pak? Di danau bisa ada ikan paus. Luar biasa. Lalu dibawa anak kecil lagi. Wah itu mujizat sekali. Ya itu mujizat. Iya. Loh iya. Jadi kita bisa lihat supaya kita bisa tahu. Ya. Supaya kita bisa tahu bahwa kita mengimani Alkitab, kita percaya sepenuhnya itu adalah firman Tuhan yang menyatakan kepada kita. Ada kadang-kadang aneh lagi. Ini dari Papua. Ya, saya masih ingat orangnya. Ya, karena tinggi anaknya, tapi sekarang sudah jadi pendeta benar. Ya. Ya. Dia pernah tanya gini. Saya pikir-pikir, Bapak, Tuhan itu tidak adil ya. Kenapa? Kenapa bikin siang dan malam? Kan saya juga nggak tahu ya, karena di otak saya nggak pernah ada pertanyaan begitu. Ya ada siang, ya ada malam. Tapi namanya orang belajar dengan kritis, karena belajar ilmu filsafat yang tinggi. Oh filsafat, semuanya dia pelajari. Memang di sekolah itu diajari filsafat ini, filsafat ini, filsafat ini. Dia lupa filsafat itu pisau. Pisau untuk membedah, untuk makan isinya. Tapi sayang dia makan pisaunya. Nah itu masalahnya. Sehingga menjadi dia tidak percaya. Boleh saja belajar filsafat, tapi itu pisau alat untuk membedah makna-makna yang terdalam tentang Tuhan. Bisa. Tapi jangan makan pisau. Kamu ini terbalik saya bilang. Bukan begitu Pak. Coba kalau Tuhan ciptakan 2 matahari, kan enak nggak ada malam. Kamu ini nggak terima kasih dengan Tuhan, ya. 1 matahari aja kamu sudah hitam seperti itu. Mau 2 matahari lagi, wah kau bagaimana? Loh ini supaya kita tahu Alkitab itu kebenaran. Alkitab itu firman Tuhan. Kalau pikiran pengertianmu belum sampai, bukan berarti firmannya tidak jadi. Pikiranmu yang belum sampai. Saya kasih contoh supaya kita cerdas. Ya, lo supaya cerdas. Jangan sampai kalau saudara baca ilmu pengetahuan, manusia ini diciptakan sudah berapa tahun? Jutaan tahun. Alkitab ribuan tahun. 2 metode yang berbeda tidak usah diperhadapkan. Menurut metode sains yang menurut karbon, dia bisa memikirkan itu jutaan tahun. Menurut sejarah keselamatan dalam Alkitab tidak sampai segitu.
Ya dua-duanya pakai, silakan. Saudara, jangan diperhadapkan dua metode ini, ya. Tapi kita lihat tempatnya di mana kalau saudara ingin membaca bahwa rumus metode sejarah keselamatan, Alkitab yang berbicara. Tapi kalau sistem karbon menyelidiki, nanti sistem sinar laser lebih lagi, ya, lebih lama lagi. Itu metodenya silahkan saja. Tapi saya percaya firman Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, saya kembali lagi di sini. Itu sebabnya kalau saya perhatikan apa yang semuanya yang Tuhan bicarakan ini, yang saya berulang-ulang baca kitab Amos, kok ini terjadi di zaman saya ya? Kenapa? Semuanya. Dulu ya kita pikir, dan masih banyak para teolog itu tidak percaya Alkitab itu firman Tuhan. Jadi bukan teolog, ya, tolologia kita, bukan teologi ya, tapi tolologia kita. Ya. Jadi banjir Nuh itu lokal Pak, bukan seluruh dunia. Nuhnya aja ndak kemana-mana. Jadi dia anggap dunianya. Dikasih virus corona melanda seluruh dunia. Oh, bisa terjadi. Ternyata semua malapetaka itu bisa mendunia. Baru itu. Saya punya rekan dosen seperti itu, tapi sekarang saya senang sekali. Rohaninya luar biasa karena takut mati. Loh iya. Jangan-jangan saudara mendadak rohani ini karena takut mati. Itu masalahnya. Bukan karena percaya. Gitu. Bukan karena percaya. Kita harus datang karena percaya. Nah, akhir dari kitab Amos dengan bermacam bencana, bermacam malapetaka, masalah, ya, yang tidak habisnya, Tuhan berikan pengharapan. Saudara ingat, dan yang baru saja kita baca dari pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-15, Tuhan kasih pengharap. Itu cara Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, di depanmu ada harapan. Masa depanmu penuh harap. Amin. Loh itu Tuhan. Semua boleh kau alami. Semua boleh terjadi. Masa lalu kita yang suram bisa saja terjadi, tapi jangan disesali. Ya, lihat ke depan. Tuhan sudah mengampuni kita, memulihkan kita. Ya, jangan ingat-ingat lagi. Ya, ingat yang baik-baik aja. Ingat-ingat yang tidak baik, menyakitkan hati tapi tidak bisa balas. Ya, punya orang tua yang tidak peduli. Mungkin ibu tiri, mungkin ipar yang jelek, segala macam. Percuma kita ingat-ingat sakit-sakit. Dia juga sudah mati semua kan. Loh, iya. Karena itu kita ingat ke depan. Ya, aku punya masa depan. Amin. Nah, itu caranya. Apa masa depannya yang Tuhan janjikan? Ya, kita masuk pada ayat yang ke-11. Ini baru pembahasan. Tadi pembukaan. Nah, itu. Ya, ayat 11 ya. Pada hari itu menunjukkan ada satu hari saat ke depan kita. Bayom hahu. Bayom, yom itu hari, hahu. Hari itu, hari yang di depan ini, hari yang kau akan jalani, hari yang akan kau alami. Imani, amin. Aku punya hari itu. Amin. Bukan hari yang lalu, tapi hari itu. Apa janji Tuhan pada hari itu? Ya, berbanding sekali. Saudara, kalau kita lihat perbandingan hari itu, ayat yang ke-11. Ya. Karena begini, tadi saya lupa, nyambung sedikit. Selain itu, Amos ini punya kebun pohon ara di perbatasan antara Yehuda sama Israel. Luas sekali, tapi kering kerontang.
tidak ada buahnya. Wow, untung hasil koneksi jual ternak berhasil. Ya, di satu sisi ya dia menjadi sedih karena kebun arahnya kering kerontang. Saudara bisa baca itu dari pasal 1 ayat yang ke-7. Saudara bisa lihat dia juga punya kebun arah. Dikatakan di situ. Karenanya dalam pasal 8 ayat yang ke-13 ya, kita lihat berbanding menggambarkan kematian dan kekeringan. Tapi ayat yang ke-11 dikatakan pada hari itu ya, aku akan apa? Mendirikan kembali. Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Agim. Aku akan mendirikan. Membangkitkan kembali. Saudara mengimani Tuhan akan bangun kembali masa depan kita. Hidup kita, ekonomi kita, semua usaha kita, karir kita, Tuhan akan bangun. Agim, aku akan bangun. Yang ngomong ini Tuhan, bukan manusia, bukan developer. Ya Tuhan, aku akan bangun. Developer aja saudara percaya, dia hanya jual gambar saudara beli. Cicil. Masa dengan Tuhan dia tidak jual gambar, dia berikan kenyataan. Amin. Loh, masa kita ini lebih trustnya ke businessman dengan kepada Tuhan. Ini makanya aku akan mendirikan kembali ke ya. Artinya sukat Daud, pondok Daud. Pondok Daud itu berbicara umat, berbicara keturunan, berbicara keluarga. Tuhan akan bangun hidup kita kembali. Agim ya dikatakan dengan jelas sekali. Coba kita bandingkan dulu ya, bahwa aku akan bangun kembali ya kesuka Feharim ya, pondok yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dinding. Aku akan menutup pecahan dinding. Wegardati, aku akan memperbaikinya. Apa yang rusak, apa yang rugi, apa yang sudah tertipu, ya, apa yang sudah yang masa lalu, wegardati, Tuhan akan perbaiki. Amin. Tuhan akan perbaiki. Luar biasa. Ya. Sehingga dikatakan dengan jelas sekali, kerusakan itu, reruntuhan itu Tuhan akan bangun. Amin. Saudara mengimani Tuhan akan bangun. Apa yang sudah menjadi keruntuhan? Bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita. Banyak sekali orang yang mengalami kerugian. Ya, saat-saat seperti ini. Ya, coba bayangkan ruko 3M hanya ditawar 1M di Jakarta, itu pun dijual. Bayangkan, berarti punya kesulitan. Normalnya 3M, tapi karena butuh dan sebagainya, itu ekonomi. Tapi saya percaya Tuhan akan bangun kembali. Reruntuhan itu, amin. Apa saja yang menjadi reruntuhan, Tuhan akan bangun kembali. Hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, karirmu, amin. Loh, saya mengimani janji Tuhan. Kalau saudara tidak percaya, ya tidak apa-apa, saudara rugi sendiri. Loh, enak percaya kan? Loh, enak percaya. Ya, kalau saya percaya, ya, saya percaya sorga. Ya. Lalu ada yang tanya saya, waktu saya ditahan di RTM Budi Utomo, kan banyak orang pintar komunis semua itu, ateis itu, dia tanya, Romo, saya dipanggil sana Romo, iya gitu, karena mereka, Romo percaya ada sorga, ya, percaya, lalu, ya kalau ndak ada gimana? Ya ndak apa-apa, loh iya. Saya percaya sorga, lalu ndak ada, ya ndak apa-apa. Sekarang Anda percaya ndak? Tidak percaya. Kalau ada, gimana?
Jadi orang percaya itu tidak ada ruginya. Amin. Loh iya, kalau tidak percaya ruginya banyak. Loh iya. Karenanya Tuhan akan bangun kembali. Ayat yang ke-12 kita lihat apa yang Tuhan berikan. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom, segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang akan melakukan hal ini. Ya, supaya mereka berkuasa kembali. Lemaan yirsu. Engkau akan dibangunkan kembali kekuasaanmu, keluasannya, segalanya. Amin. Keberhasilannya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan yang melakukan. Neum Adonai Oze. Tuhan yang akan melakukan. Kalau Tuhan melakukan, apa yang terjadi pada ayat yang ke-13? Kita lihat ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, sama dengan hari itu. Waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur menabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Ya, artinya kata kebanjiran tihmohgana, subur dan makmur. Amin. Subur dan makmur. Apa hubungannya dengan Amos? Oh, berarti kebun araku yang sudah kering kerontang akan ditumbuhkan kembali, akan menghasilkan buahnya. Di situ janji Tuhan kepadanya. Ya, tikmona. Ya, subur dan makmur. Saudara mau menerima kemakmuran? Oh iya, itu janji Tuhan. Kalau ada orang lain berkata, Pak Yusuf teologi kemakmuran. Enggak, saya firman Tuhan yang bilang makmur. Ya, yang bilang teologi kemakmuran yang buat siapa? Yang enggak percaya. Ya dia yang buat kan. Loh, dia sendiri, bukan saya yang buat. Loh iya. Ya, saya percaya anugerah. Penuh, full kasih Tuhan. Lalu dituduh, kamu hypergrace. Loh, yang buat hypergrace siapa? Oh, dianya. Rasa di sini nggak ada. Enaknya kalau sudah diampuni semua, jadi bisa berbuat apa saja. Itu pikiranmu, bukan pikiranku. Loh, itu pikirannya. Karena pikirannya masih ada dosa. Nah, pikiran kita nggak ada yang mikir, oh kalau terima anugerah pengampunan kita bisa buat apa saja. Nggak ada. Kalau yang ada itu yang salah yang ada. Ya. Ayat 14. Ayat yang ke-14. Aku akan apa? Memulihkan kembali. Saudara percaya dia akan pulihkan kembali? Iya, neum dikatakan memulihkan kembali. Uneta tatim al-matam. Ya, aku akan memulihkan. Wesapti. Sab akal katanya sub. Ya, sering diterjemahkan berbalik. Dari jalan sini berbalik ke sini. Arti sebenarnya dari sini engkau akan dipulihkan. Jadi kalau engkau ke sini engkau menerima apa? Pemulihan. Itu yang Tuhan lihat. Coba kita bandingkan bahwa Tuhan memelihara, ya disampaikan kepada Amos, dipulihkan kekuatan. Tuhan itu luar biasa sekali. Saya waktu baca ayat ini mikir berkali-kali, dahsyat. Amin. Tuhanku luar biasa. Ulangan 29 ayat yang kelima. Ulangan 29 ayat yang kelima. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Tolong sambung. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, kasutmu tidak menjadi rusak di kaki. Saya mikir 40 tahun pakaiannya ini wool kashmir atau apa ya? Atau Uniqlo. Ya, sampai ini bukan iklan, bukan saudara. Maksudnya made in apa?
Made in apa? Pakaian 40 tahun itu tertulis 40 tahun tidak rusak di badanmu. Made in apa? Kalau bukan pemeliharaan Tuhan yang memberikan keutuhan. Sempurna, amin. Loh iya. Tidak ada. Jadi apapun yang kau pakai, made in Mesir, made in apa di sana ya. Nah, tentu mereka pakainya sederhana-sederhana semua, tapi utuh karena pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan bisa membuat yang tidak kekal menjadi kekal. Pakaian 40 tahun. Saya pusing mikirnya, saudara. 40 tahun Tuhan. Gimana caranya? Dan kasutmu, sepatu ya, tidak menjadi rusak di sepatunya. Wah, Nike ini. Apalagi merek apalagi? Ya, apa yang paling murah? Skechers. Gitu ya. Apa? Tidak ada made in-nya. Kasutnya sederhana. Tapi kalau Tuhan mau buat jadi kekal. Saudara mengamini ini firman Tuhan. Tuhan yang bicara. Aku yang memimpin kamu. Kalau hidup kita dipimpin oleh Tuhan, Tuhan bisa kekalkan semua. Amin. 40 tahun. Coba ulang 29 ayat 3. 29 ayat 3. Ya. Cobaan-cobaan yang besar telah dilihat oleh matamu sendiri. Tolong sambung. Tanda-tanda ya. Ya. Saya mau baca begini dulu. Ya. Hamashot Hagedolot ya. Asher Ra'u yang telah dilihat. Eneka matamu ha'olad weha motim mujizat keajaiban hagedolim yang besar hakim. Artinya begini ya, cobaan besar telah kamu lihat. Itu berbicara masa lalu dengan matamu sendiri. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu yang akan datang. Saudara mau kembali ke belakang atau ke sana? Itu artinya. Jadi kita mengimak akan ada apa? Tanda-tanda, mujizat-mujizat yang besar menyertai hidupku. Aku tidak lagi terikat dengan yang lalu. Yang lalu itu memang cobaan. Aku sudah alamin sendiri dengan matamu sendiri. Aku ingin ngalamin sekarang yang di depan. Tuhan berikan seperti itu. Aku yang memimpinmu. Kalau Tuhan memimpinnya, maka ada sesuatu yang terjadi. Lalu kita lihat di sini Tuhan menjanjikan mereka akan kebanjiran, mereka akan dipulihkan. Ayat 15. Aku akan menanam mereka di tanah mereka. Aku akan menanam mereka di tanah mereka. Unetatim al-matam. Ya, pesan ini sebagai satu puncak. Sebagai satu puncak bahwa Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna, utuh. Amin. Kita belajar tertanam. Ya, kalau nanam yang mantap. Ya, jangan pindah-pindah. Itu belajar ya. Jangan pindah-pindah. Kalau pindah-pindah enggak tertanam. Itu. Jadi baru mau tumbuh, mati lagi. Tumbuh lagi, mati lagi. Gitu. Atau saudara mau tertanam sebagai kecamba. Loh iya ya, kita ingin menjadi pohon ara yang menghasilkan buahnya. Kalau tertanam pasti berbuah. Ini belum berbuah. Ya, udah GKJJ. Gitu. Gereja jalan-jalan. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh kita belajar taat, belajar segala sesuatu janji Tuhan iya dan amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.